Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Menghadap ke hadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzuddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi wad Din Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ampun beribu-ribu ampun, dengan segala penuh hormat serta ta'zim, hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung limpah kurnia berkenan ke bawah duli Tuan Patik bagi menyampaikan ceramah ini kepada para hadirin dan hadirat di majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat negara bagi tahun 1446 Hijrah dengan menggunakan bahasa biasa dalam ceramah yang akan hamba ke bawah duli Tuan Patik sampaikan ini. Tajuk yang dilimpahkan kepada Patik adalah sembahyang mencerdaskan minda. Apakah betul sembahyang itu boleh mencerdaskan minda? Maka syarat orang yang sembahyang mesti ada minda, baligh, berakal. Walaupun dia baligh, umur sampai, tapi kalau tidak berakal maka dia tidak wajib sembahyang. Rufi'al qalamu an thalathatin. Ada 3 jenis manusia yang amalannya tidak dicatat. Malaikat tidak menulis amal dia. Anis sabiyi hatta yahtalim, anak kecil hingga dia akil baligh. Anin naim hatta yastayqis, orang tidur hingga dia terjaga. Anil majnun hatta yafiq, orang gila hingga dia sihat daripada penyakitnya. Ketiga-tiga manusia ini tidak wajib sembahyang, sebab tiada minda yang boleh dia pakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab menggunakan untuk minda ini, mereka kata menggunakan 3 huruf, aqala. Ketika mereka menggunakan kain penutup kepala, mereka takut kain itu terbang dihembus angin, maka kain itu diikat dengan satu tali. Mereka menyebut tali pengikat itu sebagai iqal. Iqal dari kata akal. Akal mengikat. Kenapa akal itu disebut mengikat? Kerana dia mengikat hawa nafsu. Maka dalam pepatah Melayu dikatakan, manusia dipegang cakapnya, sedangkan haiwan dipegang talinya. Bila ada orang yang cakap tiada berdasar daripada minda yang sihat, maka dia perlu diikat dengan tali. Orang Melayu mengatakan bahawa akal sebagai alat pengukur. Dalam satu peribahasa dikatakan, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah adalah akal. Jangan pernah untuk mengukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal yang pendek. Ketika seorang muslim mengangkat tangannya takbiratul ihram, maka saat itu minda guna untuk mengingat 7 perkara. Yang pertama, saya sedang sembahyang, usalli. Sembahyang saya sembahyang fardu, bukan sunat. Sembahyang saya sembahyang zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan isya, bukan subuh. Selepas itu dia katakan, usalli fardal maghribi, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat. Dia katakan arba'a rakaatin. Adaan, bukan qada, bukan i'adah, lillahi ta'ala. Itulah yang terkumpul dalam talaffuz bin niat usalli yang diucapkan setiap muslim. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. 7 perkara itu dia ingat kuat-kuat. Pada saat itu minda dia sedang dicerdaskan dengan mengingat perkara-perkara itu. Jika ada seorang muslim kerana sibuk dengan sosial media, dengan televisi, kemudian dia lupa mengingat sesuatu, lalu dia angkat takbiratul ihram, maka sepakat semua mazhab batallah solatnya. Dalam mazhab yang kita pakai, mazhab Melayu,
di bumi Melayu mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, niat di dalam takbiratul ihram, muqaranah namanya. Disebut dengan muqaranah kerana sejalan antara niat dengan takbir. Ketika seorang muslim mengatakan Allahu Akbar, maka saat itu di dalam takbir itu saya sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, 4 rakaat adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Seandai pun dia pakai mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, niat tetap sebelum takbiratul ihram. Tidak ada satu pun mazhab yang berniat selepas takbiratul ihram. Bila seorang tidak menggunakan mindanya pada takbir itu, kemudian dia mengangkat tangan Allahu Akbar, selepas itu dia ragu zuhur kah, asar, maghrib kah atau isya, maka batallah salatnya menurut semua mazhab. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya seorang muslim tajam akal dan fikirannya, supaya dia senantiasa menjaga mindanya. Lalu kemudian setelah itu dia menyerahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang melalaikan manusia. Yang pertama, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang lain daripada itu, masalah hidupnya, ujian hidupnya, semuanya kecil di hadapan Allah. Maka dia katakan Allahu Akbar kabira. Lalu kemudian selepas itu dia serahkan semua pujian milik Allah, walhamdulillahi katsira. Selepas itu baru dia katakan diri hamba kepada Allah penuh dengan silap salah dan dosa, dosa mata hingga ke ujung kaki. Selepas itu dia katakan wa subhanallahi bukaratan wa asila. I'jabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kekaguman, ujub terhadap diri manusia adalah punca daripada kelemahan minda. Minda yang kuat merasa diri bukan apa-apa, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada 3 kerja minda. Yang pertama mengingat, yang kedua berfikir, yang ketiga sadar, kesadaran, awareness. Sekarang banyak orang yang tidak sadar apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Maka ketika salat orang sedang menjaga kesadarannya. Muslim mengatakan sadar itu adalah khusyuk. Wa khasha'atil aswatu lirrahman. Suara-suara semua bersimpuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sedang salat, maka dia menggunakan minda untuk mengingat apa yang dia katakan, apa yang dia baca. Syekh Ali Jum'ah mengatakan untuk membantu kekhusyuan maka nafas mesti diatur. Dalam takbiratul ihram 1 nafas Allahu Akbar. Dalam iftitah muslim boleh membaginya ke dalam 4 nafas. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Apakah Nabi Muhammad SAW itu kalau salat mulutnya bergerak atau diam sahaja? Tabi'in tidak pernah melihat Nabi. Maka tabi'in yang tidak pernah berjumpa melihat Nabi bertanya kepada sahabat Nabi. Sahabat itu bernama Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak? Kata Khabbab, ya, Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak. Maknanya dia membaca, bukan diam. Kalau mulut Nabi bergerak, dari mana engkau boleh mengetahui mulut Nabi itu bergerak? Khabbab menjawab, saya tahu mulut Nabi bergerak karena saya melihat bittirabi lihyatih, kerana janggut Nabi bergerak. Janggut Nabi bergerak kerana rahangnya bergerak. Rahang bergerak kerana mulut membaca. Itulah mengapa sembahyang itu disebut dengan qiraah, bukan mutala'ah. Kalau membaca di dalam hati, bahasa Arabnya mutala'ah. Tapi kalau membaca dengan mulut berbunyi, maka disebut dengan qiraah. Apakah bersuara atau tidak? Kalau suara kita didengar orang lain, namanya waswasa. Alladzi waswisu, berbisik. Tapi kalau suara itu hanya didengar oleh kita sendiri, maka disebut dengan hamsah.
Maka saat membaca itu, seorang muslim mengeluarkan suara, tapi seagak-agak hamsah, hanya telinganya saja yang mendengar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika sedang salat, seorang muslim yang miskin, dia sedang dinaikkan darjahnya ke tempat yang tinggi. Seorang muslim yang kaya, dia sedang disedarkan dirinya bahwa dia tiada punya apa-apa. Saat itu dia sedang berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemana dia menghadap? Saat itu dia sedang menghadap kepada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Selepas itu barulah dia berserah, sebenar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengganggu dalam hati, dalam fikiran, dalam bisikan telinga, dalam lintasan hati, dia halau. Semua itu dia halau dengan ta'awuz. Dalam mazhab Syafi'i, ta'awuz, a'udzubillah, diucapkan dalam setiap rakaat. Kalau solat zuhur 4 kali ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mengamalkan firman Allah, idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia senantiasa merasa takut, merasa cemas, merasa sendiri, maka pada saat itu dia sedang merasa besar. Saya bersama dengan Allah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Setelah itu barulah dia sadarkan dirinya bahwa dia dalam rahmat kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman juga sayang, Rahim juga sayang. Apa beza Rahman dan Rahim? Rahman semua mendapat. Yang beriman mendapat, yang tak beriman pun dapat. Yang baik dapat, yang tak baik pun dapat. Rahman. Tapi Rahim, yang dapat hanya orang beriman sahaja. Itulah mengapa Allah menyandingkan Ghafur dengan Rahim. Tak pernah ada ayat Ghafurur Rahman. Kerana ampunan diberikan Allah hanya kepada orang yang percaya. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Setelah itu dia berdialog dengan Allah, dia berkata-kata dengan Allah. Kalau ingin bercerita dengan Allah, maka tegakkanlah salat. Ketika seorang hamba sedang berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalas. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Setelah itu hamba itu berkata, Ar-Rahmanir Rahim. Lalu kemudian Allah menjawab, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Kemudian hamba itu berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Apa jawab Allah? Wali abdi ma sa'al, hambaku mendapatkan apapun yang dia mintakan. Sesungguhnya ketika orang sedang melaksanakan salat, mindanya, akalnya, fikirannya sedang fokus, sedang khusyuk, dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian hidup menyebabkan manusia sakit secara mental, maka perlu kesehatan mental. Maka pada saat itu dia pilihkan ayat yang membuat dia merasa diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Beban hidup seorang hamba menjalani segala kesusahan, kepahitan hidup. Maka pada saat itu apa ayat yang dia baca? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah belum kulapangkan dadamu, kata Allah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Lalu kemudian aku angkat semua kesulitan, kepayahan yang engkau jalani dalam hidup. Lalu kemudian allazi anqadha dhahrak, semua yang membebani pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak, kami akan mengangkat namamu, kami akan membuat engkau selalu dikenang sepanjang zaman. Kalaupun ada kepayahan, kesusahan, kesulitan hidup, maka sesungguhnya dua kali Allah mengulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kepayahan itu ada kemudahan, di dalam kesusahan itu ada kebahagiaan. Fa idza faraghta fansab, kalau engkau selesai dari satu ibadah, jangan lupa, jangan lalai, fansab, pindahlah ke ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, jangan lupa selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu dia pun salah, diambil dari kata salah. Salah maknanya tulang belakang yang membengkok dan membungkuk. Salah maknanya membengkokkan tulang belakang menghadap Allah. Saat itu seorang hamba membungkuk kepada Allah dan dia berkata, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Selepas itu dia angkat kepalanya dan berkata, Sami'allahu liman hamidah. Selepas tulang belakang itu lurus kembali, lalu dia ucapkan dalam mazhab Syafi'i, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Selepas itu 7 anggota badannya dia lekatkan ke tanah, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Di saat itu dia berkata, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Disitulah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Makkah, menangislah orang miskin. Bagaimana dia boleh sampai ke Baitullah? Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang di padang Arafah, betapa orang susah tak mendapatkan kemuliaan itu. Tapi betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Yang miskin dan yang kaya, rakyat jelata siapapun jua, boleh menempelkan keningnya ke lantai dan berbisik. Kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, kawan sudah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, maka saat itu berbisiklah ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di saat duduk di antara 2 sujud, itulah doa yang paling panjang. Walaupun duduk antara 2 sujud itu paling pendek dalam sembahyang, tapi sesungguhnya seorang mukmin doa yang paling panjang, 8 permohonannya kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itulah doa yang paling panjang. Dalam tegak, dalam ruku', dalam sujud, tak ada permohonan sampai 8 permohonan itu duduk di antara 2 sujud. Tapi banyak orang tiada menggunakan minda untuk mengingat apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas itu di sujud terakhir dia berkata, meminta kepada Allah. Kalau dia boleh menggunakan bahasa Arab, dia mengadu kepada Allah. Kalau dia tanpa guna bahasa Arab, dengan guna bahasa apapun Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu. Selepas itu, selepas bermunajat, dia lepaskan segala kepayahan, kesulitan, kesusahan hidupnya. Setelah itu dia pun menyaksikan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang beriman. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Alusi, disebutkan juga oleh Imam Badruddin Al-Aini, disebutkan juga oleh Imam Al-Qastullani, disebutkan juga oleh Imam Asy-Sya'rani. Riwayat ini masyhur dalam kitab-kitab tafsir dan tasawuf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Semuanya milik engkau ya Allah. Lalu kemudian apa kata Nabi selepas berkata at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah? Allah menjawab ucapan itu dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kerahmatan, keberkahan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Rasulullah, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nabi tidak ingin salam itu hanya untuk dirinya, dia ingin salam itu melimpah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu semua malaikat-malaikat bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu hanya dapat difahami oleh orang yang mindanya hidup, mindanya cerdas. Setiap hari dilatih, dibiasakan. Pada saat itu dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah,
hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau bukan bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang-orang yang ketika engkau bersama dengan mereka, hatimu sejuk, selalu berasa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Andai dia cukup dengan salawat Ibrahimiyah, dengan menyertakan nama Nabi Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi seorang muslim ingin sembahyangnya sempurna, dia memperakui segala silap salahnya. Dia berkata, Rabbi ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Selepas itu dia memohonkan sebagaimana riwayat dalam Sahih Muslim, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selepas itu dia tutup dengan memohon kepada Allah, Allahumma a'inni, tolong hamba, ala zikrika, supaya hati selalu berzikir, wa syukrika, selalu bersyukur, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Selepas itu dia pun keluar daripada solatnya dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Selepas itu dia katakan, Assalamualaikum warahmatullah. Pada saat itu semua beban hidup, fikiran, kepayahan, kesusahan lepas, kerana dia sedang bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat tidak hanya menajamkan minda, tapi juga mencerdaskan yang disebut dengan intelligent quotient, tapi juga emosional. Emosional seorang muslim, dia marah, dia ingin berduka, dia bersusah hati, semua kesusahannya sudah dia limpahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dada hamba, berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diminta dia sudah diberi. Apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslim sudah berserah diri kepada Allah, selepas salat dia tetap mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mengapa dia beristighfar? Dia bukan minum khamar, dia bukan melakukan perbuatan maksiat, dia baru saja keluar daripada salatnya, aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan, mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Tapi kenapa dia mengatakan astaghfirullah? Begitulah seorang muslim, dia sadar dalam salatnya dia lupa, dalam salatnya dia lalai. Orang Melayu mengatakan khusyuk itu macam meniti pematang di tengah sawah. Seorang petani selepas memanen padi, dia pun memikul padinya di atas pematang yang licin, tanah liat di tengah sawah. Kadang terjatuh ke kanan, dia bangkit lagi. Kadang terlepas kaki ke kiri, dia tegak kembali. Begitulah menjaga kekhusyuan. Selepas itu dia sedarkan dirinya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selepas itu dia berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Selepas itu dia berdoa, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan sama-sama dapat pahala. Hari ini banyak orang tidak lagi mahu berdoa selepas sembahyang meninggalkan masjid, padahal itu adalah satu saat, suatu waktu yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu mustajab untuk berdoa. Maka ketika imam membaca, sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa hanya Nabi Musa, Nabi Harun hanya mengaminkan. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Jibril berdoa, Nabi Muhammad SAW mengaminkan. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, dari lantai aras yang pertama Nabi mengatakan amin, yang kedua Nabi mengatakan amin, yang ketiga Nabi mengatakan amin. Sahabat bertanya, lima fa'alta ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Kami mendengar engkau mengatakan amin 3 kali, tapi kami tak mendengar ada satupun yang berdoa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya baru saja mendengar malaikat Jibril berdoa, 3 doa Jibril. Bu'adan liman adraka Ramadan falam yughfarlah,
celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Yang kedua, bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Binasalah orang yang berjumpa dengan ayah ibunya tapi dia tidak berbakti kepada mereka berdua sehingga dia tidak masuk surga. Maka Nabi mengatakan amin. Yang ketiga, bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika disebut namamu tapi dia tidak mahu berselawat kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi mengatakan amin. Itulah dalil para ulama kita mengaminkan doa para imam. Dan ketika kita berzikir, malaikat-malaikat memanggil malaikat yang lain, halummu ila hajatikum. Wahai malaikat yang lain, marilah kemari. Inilah yang kamu cari, majlis-majlis zikir. Selepas berzikir dan berdoa, lalu kemudian semua malaikat-malaikat itu berkata, qumu maghfuran lakum. Tegaklah berdiri, kamu semua sudah diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari masjid, semua mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kenapa ketika masuk masjid Allah maftahli abwaaba rahmatik? Kerana di dalam masjid malaikat sudah menunggu dengan doanya, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Curahkan rahmatmu untuk mereka. Tapi ketika manakala keluar dari masjid, kita meminta Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kita minta rezeki karunia Allah. Kerana di luar masjid mencari rezeki. Idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Orang yang mencari karunia Allah adalah manusia dengan minda yang cerdas selepas dia bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak ibadah, semakin lama solat khusyuk, semakin cerdas fikiran akal budi manusia, karena dia sedang bersama dengan Allah dan dia sedang mengucapkan salam di hadapan Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ampun beribu-ribu ampun. Demikianlah sahaja yang hamba ke bawah duli Tuan Patik dapat sampaikan di majlis yang diberkati ini. Hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung beribu ampun jika terdapat sebarang suruk langkah dan tutur kata yang kurang manis di sepanjang perkongsian hamba ke bawah duli Tuan Patik itu tadi. Segala yang hamba baik itu adalah yang baik-baik datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang sebaliknya adalah dari hamba ke bawah duli Tuan Patik sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ke bawah duli Tuan Patik menjunjung anugerah. Baru majus nanti belakangan. Dikira terbit matahari dulu, enggak, nanti itu. Ya, nanti itu semua. Baik. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW. Ini hiburan juga buat kita. Biar nggak galau-galau amat, Pak. Tiap hari dengerin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu malam ini, mungkin besok ada yang diambil Allah, kita nggak tahu. Jangan takut, Pak. Kalaupun diambil, minta, ya Allah, kalau engkau ambil tolong husnul khatimah. Ya. Kalau tidak engkau ambil, tolong hidupkan kami, mempersiapkan diri kami untuk bertemu engkau. Jadi nggak ada takut orang beriman itu. Ustadz, anak istri saya gimana? Lah, tenang aja ya. Nabi Isa nggak ada bapaknya, hidup. Ya, ada nggak bapaknya? Hidup. Imam Bukhari yatim, Pak. Sekarang disebut namanya, tidak ada orang belajar hadis kecil menyebut namanya, betul? Ya, baik. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun la tawwalallahu dzalikal yaum. Seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali satu hari, Imam Mahdi belum keluar, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu hatta yab'atsa fihi rajulan minni, sehingga Allah mengutus. Kalimatnya mengutus lah, Pak. Jadi Al-Mahdi itu utusan. Ini kata kunci. Al-Mahdi itu mab'us, diutus. Bedanya dia bukan Rasul, bukan Nabi. Mab'us. Utusan berarti agen-agennya Allah. Rajulan minni, keturunanku. Seseorang dari keturunanku.
min ahli baiti. Ini pencirian pertama dari ahlu baitku. Maka pembenci ahlu bait Rasulullah, silakan Pak, kita benci dengan atau nggak sepakat dengan politik fulan, dengan politik fulan. Ini kan habaib lagi pecah nih. Ada yang pergerakan ini, ada yang pergerakan ini. Udah, itu biarin, itu hak mereka. Kan mereka juga manusia. Mereka emang nggak boleh beda politik, kan boleh-boleh aja. Antum boleh berbeda politik dengan aneh, boleh. Aneh juga boleh toh. Jadi jangan pernah paksa kita ikut politik antum. Sebagaimana kami tidak boleh memaksa jamaah ikut pikiran politik kami, karena politik itu ra'yu, pemikiran murni, bukan dari Allah. Boleh berbeda kita, jangan paksa. Walaupun kita beda dengan para habaib, para zuriat Rasulullah, tapi nggak boleh kemudian meragukan bahwa mereka ini punya nasab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka ada yang mewarisi nasabnya saja, ada yang mewarisi nasab plus akhlaknya. Itu aja bedanya. Ya. Iwat ismuhu ismi. Iwat. Ini terjemahan yang banyak keliru orang-orang. Kalau terjemahan bebasnya kan sama namanya dengan namaku. Tapi terjemahan aslinya bukan itu. Iwat. Wata'a. Itu berkesesuaian, nyatu, mirip. Namanya dan namaku. Dalam bahasa Arab, nama itu ismun, isim. Itu berbeda dengan nama dalam bahasa kita. Ismun itu maknanya, kata Imam Al-Bajuri dalam syarah dan hasyiah beliau, al-wasam wal-ulu was-sumu. Tanda dan ketinggian derajat. Jadi kalau diterjemahkan versi ilmu bahasa, ketinggian dan tanda-tanda yang ada padaku diwarisi olehnya. Itu. Nabi itu di bedah dadanya waktu sadar atau lagi mimpi? Sadar. Imam Mahdi waktu mudanya, kecilnya sudah di bedah dadanya, lagi sadar. Bukan mimpi. Oke? Berarti dia tahu nggak dia Mahdi? Dia tahu. Tapi Allah buat orang tidak sadar. Karena nggak mungkin Imam Mahdi atau yang akan menjadi Mahdi itu seorang yang ember. Bisa dibunuh Pak nanti. Seperti Buhairah mengatakan, hei Abu Talib, jika engkau bawa ini anak ini Nabi. Jika ketahuan bahwa dia seorang Nabi, padahal nggak ada ember. Abu Talib nggak ember. Seorang Muhammad bin Abdullah muda nggak ember. Nggak pernah ngaku saya Nabi, saya Nabi. Tapi orang-orang ahlul kitab yang ngerti kitab, kalau sekarang ya ulama lah yang jago-jago baca kitab yang aneh-aneh, yang unik-unik, itu akan mengenal dengan keilmuan mereka, itulah Al-Mahdi. Jadi nggak mungkin di luar jalur ulama yang mengerti hadis, ulama yang mengerti ilmu akidah, dia pakarnya ilmu umum, nggak mungkin mengerti ilmu ini. Backgroundnya bukan ilmu agama, bukan orang yang mengerti hadis-hadis ini, cuma mengerti lewat terjemahan. Bagaimana mungkin dia mengerti bahwa sosok yang dia katakan Mahdi itu Mahdi? Buhairah, dia hafal Pak Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka dia tahu pencirian Al-Mahdi. Kenapa? Yesus alias Nabi Isa, apa katanya? Inni mubasyirun birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, surat Shaf. Aku dapat tugas dari Allah untuk mengabarkan kepada kalian kemunculan seorang rasul namanya Ahmad. Tugas itu tugas Nabi Isa. Maka selesai tugasnya umur 33 diangkat. Nanti ada tugas baru lagi. Ya, nanti di akhir zaman ini gak lama lagi Pak. Kenapa kita bilang gak lama? Karena hadis berikutnya mengatakan apa? Si Al-Mahdi yang namanya, isimnya, tanda-tanda dan ketinggian derajatnya mewarisi dari ketinggian derajat dan tanda-tandaku. Sama denganku, sama dengan ayahandaku. Jadi ini bukan nama KTP, bukan nama paspor. Ya. Jadi jangan terjebak pada pencirian nama yang zahir, ciri fisik yang zahir. Fisik yang zahir, nama yang zahir itu setelah islah. Apa arti islah? Allah benerin itu. Jadi Al-Mahdi itu sekarang belum diislah Pak.
belum diislah, belum dibenerin fisiknya. Jadi enggak, kalau antum jidatnya lumayan ya, coba buka jidatnya dikit, oh dia bisa jadi calon nih, calon Mahdi Pak. Tor beneran lagi, jangan halu ya. Pak Ustadz, saya jidatnya lebar, hidung saya mancung. Ini kan tinggi Mahdi. Kalau begitu berapa banyak habaib, profesor dari dulu jidatnya lebar, hidungnya mancung, irung mancung, kata orang Sunda. Gimana? Enggak, itu pencirian zahir. Di sini ada nanti di belakang setelah diislah. Kekeliruan orang-orang hari ini mencari Al-Mahdi, pencirian yang zahir. Kalau begitu, Muhammad bin Abdullah berapa orang punya nama begitu? Nama Nabi ada 313 yang kita bisa akses. 313 loh Pak. Bukan hanya Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ada Aqib, ada Mahi, ada Khatim, ada Fatih. Tadi dikira Khalifah Sultan Muhammad Khan alias Muhammad Al-Fatih. Enggak, bukan beliau, kan bukan zuriat Nabi beliau. Apa penciriannya tadi? Bukan nama KTP, bukan nama paspor, bukan nama pemberian ayah, bukan. Itu sumu wal alam al-wasm, ketinggian derajat dan tanda-tanda yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, ya. Oh Ustaz, saya mimpi. Lah kalau antum mimpi, aneh mimpi juga. Apakah ada Al-Mahdi? Enggak, bukan mimpi penandanya. Betul, mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama. Tapi kapan mimpi pertama Nabi? Dalam hadis Bukhari dikatakan, awal wahyu itu ar-ru'ya as-salihah, yara misla falaqis subh. Mimpi pertama Nabi itulah wahyu pertama Nabi. Loh, kapan Nabi mimpi pertama? Umur 25? No, sebelum itu. 40 sebelum itu. Jadi Nabi itu suka menyendiri sejak kapan, Pak? Sejak menikah atau sebelum menikah? Sebelum menikah udah suka menyendiri. Tapi ru'ya itu bukan hanya mimpi, tapi bisa visualisasi. Beliau melihat di alam sadar dan bawah sadarnya. Ini yang bisa menjelaskan orang-orang psikolog dan ahli neurologi. Bahwa ada sadar, alam bawah sadar, ada supranatural, ada supernatural. Supernatural inilah alam hakiki di dalam diri kita. Yang dulu disebutkan oleh Nabi. Ar-ru'ya juz'un minan nubuwah. Mimpi yang begitu yang dari Nabi. Warisan kenabian. Jadi nggak semua mimpi. Coba bayangkan. Mimpi ketemu Allah aja bisa halu, Pak. Ada yang nggak mimpi? Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir, itu dalam keadaan jaga ketemu Allah. Tapi dia tahu karena dia punya ilmunya. Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini akidahnya kuat, syariatnya mantap. Maka dia tes yang aku Tuhan nih. Jadi Tuhan bisa dites, Pak. Berani nggak ngetes Tuhan? Nabi Ibrahim berani. Ya Rabb, boleh dong buktiin kalau engkau Tuhan. Beliau sudah tahu itu Allah. Gimana caranya? Ya gimana cara menghidupkan sesuatu yang mati? Apa kata Allah? Awalam tu'min? Kamu gak percaya? Ya Rabb, aku percaya. Tapi biar hati itu tenang. Liyutma'inna qalbi. Supaya hatiku tenang. Itu boleh dites begitu, Bu. Ada ilmunya, ilmu akidah. Maka Nabi Ibrahim itu disebut ummah, Abu Tauhid, Bapak Tauhid. Hanya ilmu Tauhid yang bisa ngecek ini Mahdi asli atau Mahdi palsu. Mau dia mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu ini. Ternyata hanya satu yang tidak salah halu, mimpi ketemu baginda Rasul SAW. Di sebanyak wali-wali di dunia mimpi ketemu Nabi, terus di antara mereka siapa yang wali? Siapa yang Mahdi? Kan bisa aja diklaim Pak salah satunya Mahdi. Nah, maka nggak cukup tanda-tanda itu. Harus ada yang kedua. Ism maknanya sumu, ketinggian ilmu.
ilmunya sangat tinggi. Maka di kitab ini disebutkan bahwa 4 pencirian Khatmul Aulia. Khatmul Aulia ini puncak kewalian di akhir zaman. Nih kita bagi aja Pak ya, biar clear masalahnya, tapi nggak akan clear sampai nanti. Kalau nggak ketemu 4 ilmu ini pada orang yang ngaku Mahdi atau diklaim sebagai Mahdi itu, maka dia bukanlah Al-Mahdi, tapi dia halu atau cuma diklaim oleh orang. Pertama punya ilmu al-badi, pakai hamzah, ilmu nasab alam semesta, asal usul alam semesta, bukan pakai mimpi Pak. Dia kalau ngelihat antum nih tahu, oh kamu ruh, kamu dulu si anu. Hanzalah ketemu Salman, Salman ketemu sahabat. Apa kata sahabat ini? Kamu kok tahu saya? Apa jawaban beliau? Arafat ruhi ruhak. Ruhku sudah kenal engkau sebelum ketemu di sini. Makanya ada namanya Habib Mahdi di Paru. Udah meninggal Pak, Allah yarham. Ya. Luar biasa waliullah. Beliau belajar ke Mekah, itu ketemu seorang syekh, langsung disebutkan nasabnya. Kamu anak si anu, pada baru pertama ketemu. Itu pencirian wali. Ini baru 1. Berarti dia wali nih. Wali yang tinggi, ulu, sumu, punya kualitas yang tinggi. Dia tahu ya namanya ruh yang ada di pohon, maka Nabi bisa memanggil pohon. Wahai pohon kurma kesini, datang pohon kurmanya. Dan beliau dikenali oleh alam semesta ketika beliau jalan-jalan di pegunungan Mekah. Itu pohon-pohon, batu-batunya Pak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu belum dimasyhurkan Pak. Jadi an-nabi ya'rif bi'annahu nabi qabla al-ba'si. Nabi itu tahu bahwa dia nabi sebelum dia dimasyhurkan oleh Allah. Al-Mahdi juga tahu. Enggak tebak-tebakan Pak. Ini keselamatan dunia, nggak main tebak-tebakan kita, apalagi cocok logi. Maka kita ketat sekali untuk masalah ini. Buka kitab hadisnya, kita cari penjelasan ulamanya. Nggak mau kita main-main dalam bab ini. Masa pakai WA doang ketahuan Imam Mahdi kan? Masa pakai mimpi doang ketahuan Imam Mahdi? No, nggak ada cerita. Harus detail Pak, harus detail. Orang milih presiden, gubernur, wali kota, bahkan milih takmir masjid aja harus hati-hati. Bener gak? Selamat pensiun Pak Bambang. Kok nyambungnya ke sono ya? Harus ada pencirian ilmu ini. Ini baru ilmu pertama Pak. Saya belum bacakan ilmu kedua, ketiga, keempat ya. Bisa mundur semua yang aku Imam Mahdi sekarang. Dia tahu nggak dia dulu siapa? Karena Allah mengatakan alastu bi rabbikum. Hei, aku dulu adalah apa? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rabbmu? Maka para arwah menjawab, bala syahidna ya Rabb, benar, kami menyaksikan engkau. Dulu antum di mana tuh? Namanya siapa? Makomnya apa? Kalau tahu, bisa jadi Imam Mahdi, bisa jadi pengikut Imam Mahdi. Belum tentu dia Imam Mahdi. Jadi antum tahu aja belum disebut Imam Mahdi. Itulah ilmu yang disembunyikan Nabi di kolbunya. Maka beliau ngomong, kuntu nabiyyan wa adam munjadilun baina ma'in wa tin. Hadis Imam Al-Hakim disahihkan oleh beliau. Aku ini sudah nabi dulu. Kalian belum ada, Nabi Adam juga belum ada. Itu nabi di alam mana itu Pak? Nah, ini yang disebut alam azaliyah atau alam ruh. Apa ulama kita beda pendapat mengenai nama alam ini. Karena kalau ahli akidah azali nggak disebut alam, tapi kalau versi ilmu hakikat itu disebut alam, ya, karena alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Gimana Pak? Tegang Pak Bambang. Lalu ada pencirian berikut ketika muncul Al-Mahdi. Jadi kapan Al-Mahdi muncul? Al-Mahdi itu penciriannya yamla'ul arda qista, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Wa adla, ya sama artinya, kama muli'at zulman wa jawra, sebagaimana sebelum dia dibangkitkan oleh Allah, diislah oleh Allah, ditampilkan oleh Allah. Allah yang nampilin Pak, bukan orang, bukan jamaahnya. Allah yang tunjuk, ente Mahdi. Itulah yang disebut ala minhajin nubuwah. Gak bisa lewat antum 1 miliar bilang ini Mahdi, gak bisa.
Antum mimpi semua mengatakan dia Mahdi, nggak bisa. Allah yang ngasih unjuk nanti. Ketika bumi telah dipenuhi oleh zulman, kezaliman, jauro. Ini bukan negara loh Pak, dunia, bumi. Apalagi Bapak hitung, orang main vaksin, ya enggak? Udah jelas kita susah. Main dana pandemi, Masya Allah. Udah jelas begini masih korupsi itu pemimpin daerah itu, kurang ajar dia itu. Ya. Untuk dia masih mengira vaksin itu segala-galanya bisa menyelesaikan masalah, nanti dia bisa kampanye lagi. Gak ngerti dia peta alam semesta. Udah begini kejadiannya, tanya sendirilah sama ahli ekonomi. Orang ekonominya gak yakin Pak 5 tahun ke depan bisa pulih. Apalagi ahli ma'rifatullah yang dia mengerti pergerakan kudrat iradat Allah. Mereka ngerti ujung ini nggak ada ujungnya. Ujungnya cuma Dajjal keluar 40 hari, Al-Mahdi bersama Isa membunuh Dajjal. Udah selesai masalah. Baru muncul daulah ala minhajin nubuwah. Negeri kemah ripah loh jenawi kata orang Jawa itu. Ya. Tapi bukan hanya di sini. Pusatnya nanti di Mekkah. Pusatnya nanti di Madinah. Apa yang dilakukan? Ketika bumi ini dipenuhi semuanya, benar gak? Ini udah sepakat nggak kalau pandemi ini ada orang yang buat? Sepakat nggak? Mungkin nggak virus tiba-tiba sendiri? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Adakah sesuatu di dunia sengaja? Ya mungkin, tanya sendiri sama teman-teman kita orang-orang yang ahli kesehatan, ahli kimia. Nggak ada. Ya. Nggak ada ceritanya kera jadi manusia, kera melakukan observasi atau melakukan eksperimen ke diri sendiri, bisa nggak? Mesti ada yang bukan kera, yang bukan manusia, intervensi terhadap wujud itu. Baru kita percaya ada namanya evolusi. Kalau nggak, kita nggak percaya. Apalagi urusan beginian. Sepakat Pak ya, pandemi memenuhi dunia itu kezaliman? Bakat. Banyak yang mati nggak? Bukan hanya orang yang mati, usaha mati. Perusahaan banyak mati, negara bangkrut, bener. Beberapa negara sekarang itu nggak sanggup beli vaksin, kita masih sanggup Pak, walaupun ngutang. Ngutang Pak, udah bangkrut kita udah. Jadi kalau dihitung-hitung bangkrut, cuma nggak tahu ini psikologi orang-orang ngurusin negeri ini, nggak tahu siapa yang bisikin. Jangan buat panik, jangan panik, bener sih. Cuma kita harus tahu juga sebenarnya apa yang terjadi sekarang, kita harus tahu juga. Tapi jangan sering-sering tahu. Jadi enakan jadi orang yang pura-pura bodoh daripada orang yang banyak tahu. Ntar banyak galau aja Pak. Banyak tahu yang nggak penting maksudnya. La tazhab la tanqadid dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang sosok dari keturunanku, bangsa Arab, keturunan Arab. Jadi nggak mesti dia tinggal di Arab lah. Yang penting dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwati usmuhu ismi. Nah ini yang paling sahih. Jadi yang sama itu nama pencirian dia dan ilmunya, nggak mesti nama bapaknya. Jadi hadis yang mengatakan sama mirip namanya dan nama ayahnya itu kurang kuat. Yang kuat adalah menurut penelitian saya, itu yang sama persis berkesesuaian antara namanya dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis berikutnya diulang lagi sama ya, hadis nomor 4-nya. Seandainya tidak tersisa di bumi ini kecuali 1 hari, Allah akan panjangkan lalu Allah utus rajulan min ahli baiti, dari ahlu baitku. Jadi tolong cintai ahlu bait. Jangan benci ahlu bait. Allah yang jamin nasab mereka. Tapi jangan terburu-buru. Oh, kayaknya si anu deh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nggak bisa pakai kayaknya. Allah yang tahu. Allah yang tahu. Ya. Udah jam 7 Pak. Kurang ya. Kita lanjut hadisnya. Tadi pencirian tadi baru 1 saya sebutkan. Nanti di lain waktu kita sebutkan ciri-ciri berikutnya. Ya.
Nabi SAW menyebutkan lagi mengenai nasab. Nah ini kan banyak yang ngomong Imam Mahdi itu Hasani atau Husaini, keturunan Hasan atau Husain. Beberapa orang yang keturunan Hasan mengatakan dia keturunan Hasan, yang keturunan Husain mengatakan keturunan Husain. Loh kita kan bengong Pak, kita bukan keturunan Hasan dan Husain. Pak Bambang keturunan siapa? Namanya Bambang, ada Jawanya kali ya? Bambang apa Pak namanya? Supriyadi. Ya nggak masuk Pak. Apa kata Nabi? Ini bisa untuk menyatukan Al-Hasan wal Husain, Al-Hasani wal Husaini. Kita cinta dengan para zuriat Rasulullah. Kata beliau, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi yang Allah guidance itu, yang Allah pilih itu keturunanku dari zuriat Fatimah. Wah ini ada Habib nih. Antum asegaf ya Habib ya. Insyaallah nuhibbukum ya. Semoga kalau beliau cinta sama kita nanti tergadai Pak. Beliau bilang, ya Rasulullah, wahai jidku, itu orang cinta aku karena cinta kepada engkau. Selamat Pak insyaAllah. Jadi habaib itu yang mahal bukan darahnya semata. Tapi kalau dia bilang, ya Rasulullah, wahai kakekku, wahai ayahanda, itu Pak Bambang, cinta aku karena cinta kepada engkau. Kata beliau, parkir, selamatin. Itu kelebihan habaib kalau benar Pak ya. Ntar habaib kan diseleksi juga sama Sayyidah Fatimah. Diseleksi Pak nanti. Ada pengadilan khusus untuk mereka. Jadi nggak usah urusin kalau ada habaib beda-beda aneh-aneh. Itu urusan mereka ntar. Hakimnya langsung Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Hasan Husain nanti langsung ngurusin. Kita nggak usah ngurusin. Takut kualat kita. Ya, kalau beda boleh nggak? Boleh. Saya banyak kok beda dengan beberapa habaib. Keturunan Sayyidah Fatimah ada Hasan, ada Husain. Maka jam'u bainal ahadis, menggabungkan sekian riwayat. Al-Mahdi itu ayah ibunya campuran. Bisa ayahnya, ya, ayahnya yang paling penting, campuran antara zuriat Hasan dan Husain. Selesai itu? Jadi kalau yang zuriat keturunan Hasan mengatakan itu dari babe gue Hasan, benar. Yang Husaini bilang, oh, benar. Dua-duanya benar. Ya. Dan itu nggak bisa sembarangan, harus dipastikan. Jangan bilang, kayaknya saya keturunan habaib deh, Ustadz. Nggak bisa. Kenapa? Hidung saya mancung, saya brewok. Tad. Hidung saya mancung, jidat saya lebar dikit. Nggak ada urusan. Ya, mau lebar selebar lapangan, nggak ada urusan. Ya. Nah, baru masuk kita hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini banyak orang terjebak. Pencirian zahir. Tadi kata isim itu pencirian batin. Yang ngerti riwayat hadis paham. Kata ismuhu, yuwati usmuhu ismi, berkesesuaian isim namanya, ciri-cirinya, tanda-tandanya, ilmunya dengan ciri-ciriku, tanda-tandaku. Itu batin. Itu kewaliannya. Itulah nubuat yang diturunkan ulama warasatul anbiya. Sedangkan zahirnya setelah diislah ketahuan nih. Al-Mahdi minni. Mahdi itu keturunanku. Ajlal jabhah. Ajlah. Apa arti ajlah? Jali. Jelas. Jidatnya enggak. Ini enggak ada urusan sama cerdas enggak cerdas ya. Karena ada kiai jidatnya enggak panjang, Pak. Ya, yang baru meninggal, kiai kita ahli hadis, pintar sekali. Itu jidatnya biasa aja. Jadi ini bukan urusan apa, ini pencirian zahir. Aqnal anf, boleh diartikan hidungnya mancung dikit lah, bengkok dikit lah. Yamla'ul arda qistan wa adla. Nanti setelah diislah kelihatan pencirian itu semua. Jadi kalau sekarang habaib banyak. Maka yang kita cari sekarang bukan pencirian zahir. Ini setelah diislah, dibenerin oleh Allah semalam. Apakah itu islahnya wali, islahnya Mahdi? Islahnya Al-Mahdi adalah mi'raj rohaninya. Ya, baru dengar ya makna itu ya. Nabi ini kan, nabi-nabi semuanya punya hubungan spesial dengan Allah, disebut mi'raj. Maka disebutlah salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mu'min. Ruhaninya naik.
Maka kalau mi'rajnya seorang wali itu dalam sholat itu lagi sadar atau lagi mimpi, Pak? Maka puncak kewaliannya Imam Mahdi ketika dia diperjalankan dalam sholatnya, dia akan mengalami seperti yang Nabi alami, mirip-mirip. Sholat di Al-Quds, naik ke atas, persis sama. Kalau belum itu terjadi, pastikan orang ini bukan Al-Mahdi. Ini yang paling mahal, Pak, ciri-ciri Al-Mahdi. Ini yang paling mahal ya. Apa itu? Islah semalam, artinya Allah perbaiki zahir dan batinnya dengan cara diangkat. Jika Nabi Isa diangkat, Nabi Musa pingsan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya diislah. Nabi Yunus apa? Suluk, khalwat dalam perut ikan, nun, disebut zinnun. Itu menyepi yang sangat sepi sekali, gelap gulita. Masuk ke perut ikan, nggak ada lampu, Pak. Tapi kolbunya zinnun, Yunus alaihissalam terang. Maka dia zikir. Saat itu cuma ada engkau, la ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Itulah zikirnya beliau. Dulu kalau lihat videonya Al-Habib Omar, beliau pernah zikir, anta, engkau ya, engkau. Kalau orang-orang tarekat kan biasanya zikir, hu Allah, itu Allah masih dia. Habib Umar sudah sampai di makom Yunusiyah. Atau apa itu makom Yunusiyah? Merasakan Allah itu hadir berhadap-hadapan dengannya. Tidak mungkin ini orang gak banyak percaya. Gak apa-apa, Pak. Bab tentang ini akan banyak orang meragukannya. Tapi inilah yang sampai kepada kita, bahwa Al-Mahdi diislah semalam. Itu maknanya dimi'rajkan semalam. Jadi kalau belum dimi'rajkan, dan itu zahir dan batin. Bukan hanya mimpi. Kalau mimpi kalahlah sama Abu Yazid. Abu Yazid mengatakan, aku mi'raj sehari semalam 70 kali. Biasa itu, Pak. Maka kalau ada orang mimpi ketemu Allah, ketemu Rasulullah, itu biasa. Itu wali aja. Ya. Kalau disampai ke akhir zaman dan dia dijaga jalannya oleh Allah, mungkin dia jadi tentara Al-Mahdi. Jangan tinggi-tinggi kita menilainya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih ada 2 menit. Saya khawatir orang sini sangat menghargai waktu, ya. Pernah kita panjangin, diprotes, Pak. Ustadz, udah azan. Ya, kalau kita tersinggung kan gawat, ngambek tarane. Ya, insya Allah nggak tersinggung kok, Pak, ya. Nanti di pertemuan berikut kita akan bahas tentang sebelum kemunculan itu akan terjadi kematian khalifah. Apa makna kematian khalifah itu? Ya, insya Allah next di liqa yang berikut akan kita bahas tentang itu. Ya, hadis ini walaupun cuma 9 atau 10, tapi saya nggak cukup, Pak. Kita buat daurah ini dalam bahasa Arab di Pekanbaru itu 2 jam full saya jelasin dalam bahasa Arab. Dan saya bilang ini masih ada makna yang lainnya. Yang tadi aja saya nggak sebutin semua. Ya, tentang nama itu kita nggak buka semua. Insya Allah kalau tambah dekat waktunya, tambah dekat, kita akan buka. Insya Allah. Harapannya semoga kita masuk ke barisan pejuangnya. Amin. Jangan GR dulu ya. Jangan GR. Biasa aja, Pak. Maka tolong jangan terlalu percaya dengan konspirasi yang hoax. Tolong ya. Ini ada makar di dunia ini. Tapi ingat, Allah lebih kuat makar. Udah ingat itu aja. Maka gak usah panik-panik amat, sehingga gampang percaya dengan hoax. Kita ikutin aja jalan main. Mereka mau gini ya kita ikutin, mau vaksin. Ya, ntar gak makan anaknya ya, karena gak vaksin gak kerja. Udah vaksin aja gak apa-apa, kita ikutin. Kan tubuh fisik aja. Sayyidina Ali ditusuk, gak masalah bagi dia. Cuma tubuh fisik kok, gak usah khawatir, Pak, gak akan jadi zombie. Tapi saya belum vaksin, Pak. Lagi nyari yang cocok. Karena vaksin yang A, kebanyakan kawan kita divaksin mati. Lah, horor juga kita. Walaupun kita tahu yang mematikan hanya Allah. Tapi ya secara zahir, ya pikiran kita masih mencari-cari. Nanti kalau ada yang bagus kabarin saya, Pak, ya. Langsung kita sekeluarga mau vaksin, insya Allah. Kita ikutin mainnya, nggak apa-apa. Seperti Nabi dulu ketika perang Hudaybiyah. Bukan perang, belum perang. Dibuat MOU Hudaybiyah, 15 kilo lagi udah mau nyampe Mekah. Ditolak. Nabi terima atau enggak?
Tapi ada yang nggak terima nggak? Ada. Makanya wajar kalau sekarang vaksin nggak ada yang terima, wajar lah. Ini analog walaupun jauh, tapi bisa dipakai. Ya, jadi ngalah aja Pak. Sekarang kita. Mereka mau apa? Mau 1000 kali vaksin? Ayo. Dengan Bismillah kita ambil. Insya Allah tidak akan berefek buruk. Kalaupun wafat, wafat syahid. Karena orang yang kena pandemi, ridho. Syaratnya satu. Ridho, rela dengan ketentuan Allah ini, dia mati syahid. Maka yang sudah ada keluarganya kena, nggak usah sedih-sedih amat. Dia beruntung Pak, dia meninggal saat ini. Dia mati syahid. Coba antum nanti, barisnya cuma 2. Tentara Dajjal, tentara Al-Mahdi, nggak ada lainnya. Tentara Al-Mahdi sedikit. Apa kata Nabi? Nanti 73 golongan, cuma 1 al-jamaah. Jika umat manusia 7 miliar. 7 miliar Pak ya. 73, kita cuma 1, berarti 1 banding 100 kali 73. Kaliin 7 miliar. Berapa nanti? Dikit sekali. Jadi kita nggak usah obsesi juga banyak-banyak jamaah. Nanti kalau banyak-banyak jamaah, ujungnya ngumpulin fulus. Ya, kalau udah ngumpulin fulus, nanti muncul orang-orang jahat memanfaatkan keadaan. Kita kan udah lihat. Ya, ustadz-ustadz kita yang populer dengan zikir, dikerjain sama orang-orang yang pura-pura ini. Dajjal-dajjal teri ini Pak. Pura-pura jadi orang soleh, buat proyek. Hilang. Ya, bingung ustadznya. Karena ustadznya belum tentu wali juga kan. Kalau dia wali kan bisa tangani dia. Minimal orangnya hancur Pak langsung. Karena menyakiti wali adalah kehancuran awal bagi alam semesta. Mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil ard. Menyakiti kekasihku. Coba nih. Pak Bambang punya kekasih. Masih muda loh Pak ya. Disenggol orang, dicolek oleh preman. Oh, enggak lihat-lihat, langsung keluar tuh. Pak Bambang yang tadi penakut, itu jadi Bambang yang pemberani. Anak kita dicolek orang, kita habisin Pak, kalau perlu kita bayar orang. Allah enggak akan sia-siakan. Tapi sabar-sabar dikit. Jangan tergesa-gesa, jangan panik. Walaupun suara saya tinggi, tolong emosinya jangan tinggi ya. Wassallallahu ala Muhammad. Habis ini ada pertanyaan, habis azan? Ada satu ya. Baik, sorban antum, sorban tentara ini ya. Tentara apa nih nggak tahu. Nanti Pak, karena 73 umat Nabi Muhammad. Satu bagian dari gerakan yang benar, Al-Haq Ta'ifah. Berarti 72 umat Nabi juga nggak? Maka pakaiannya tentara Dajjal nanti persis seperti pakaian tentara Al-Mahdi. Sama-sama bersorban, sama-sama berkopiah, baju-baju orang soleh. Maka nggak mungkin kita bergerak cuma dengan penciran zahir. Silakan pakai pakaian yang indah, tapi pelajari pakaian yang batinnya. Insya Allah kita tambah cepat menemukannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita di luar sana kita bahas sunnah bid'ah sudah itu di luar itu Pak ya, itu wajar. Saya lagi jagain beberapa orang. Tapi kalau ini tolong dilupakan bab itu. Maka kita nggak ada kebencian dengan kelompok apa aja di sini. Kita cuma mengingatkan hadis-hadis ini. Bukankah semua kelompok mempercayai hadis ini? Hadis ini sahih hasan, yang dhaifnya sudah naik kepada hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hersi. Mau nanya, dari dulu saya masih mencari satu pertanyaan bagi saya. Istilahnya yang merasakan efek atau akibat dari nanti Dajjal tentunya mengalami zaman Imam Mahdi ini, apakah orang yang istilahnya pada zamannya Imam Mahdi nanti muncul itu masih hidup atau yang sudah meninggal akan merasakan efek itu juga? Terima kasih. Waduh, pertanyaannya berat. Orang hidup sama yang wafat bisa merasakan nggak gitu ya? Antum pengen wafat duluan? Nanti udah banyak meninggal Pak, banyak yang meninggal. Itulah kezaliman yang luar biasa yang disebutkan dalam hadis ini. Kapan keluarnya Mahdi? Kalau sudah kasratul haraj. Wa qila mal haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj? Haraj yakni al-qatl. Banyak orang yang mati, terbunuh. Baik dengan cara pembunuhan langsung ataupun lewat vaksin. Ini pembunuhan nggak Pak? Oh bukan Pak, hati-hati Pak. Virus ini yang paling jelas. Dan ternyata kan ilmuwan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya sudah kasih prediksi. Nggak tahu dia ikut serta apa enggak, kita nggak ngerti ya.
bahwa nanti untuk menghancurkan suatu negara nggak perlu pakai nuklir, cukup pakai benda kecil ini. Dia kan ngomong gitu kan dulu. Oh, canggih juga. Apa maling teriak maling? Kita nggak tahu ya. Apakah orang yang hidup dan mati? Tentu orang yang hidup, yang bertahan hidupnya, nggak mati karena COVID, Pak. Karena COVID itu berjilid-jilid, versi WHO tuh, bukan versi saya loh ya. COVID ini berjilid-jilid, Pak. Tentara Al-Mahdi. Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi dan membawa Al-Adl, ya, adlan wa qist. Salah besar. Dalam tafsir salah besar, dia bukan ahli tafsir, dia seorang dokter. Gitu. Ini di akhir zaman salah satu ciri-cirinya dari Ibnu Majah adalah yusaddaqu fihal kazib. Yang alim, yang tidak alim dianggap alim. Yang alim kazzab, itu dibenci. Yang S1, S2, S3-nya tafsir siapa? Dr. Quraisy, Profesor Quraisy. Tapi antum kan ngeliat anaknya nggak berjilbab, ya kan? Emang ada urusan? Kalau dia anaknya nggak berjilbab, terus dia berarti tidak mewajibkan jilbab, kan nggak? Baca bukunya tentang jilbab. Satu buku, minat baca kita rendah sih ya. Oh ya, saya ditegur sama teman saya, bukan minat baca, daya baca kita rendah, Ustaz. Baca sih baca, WA, itu kan dibaca mulu kan. Tapi daya nangkepnya itu kurang. Udah kita tulis di situ gak paham-paham juga dia, ya. Maka saya kasih tahu kepada pecinta Zakir Naik, saya nggak pernah benci Zakir Naik. Tapi karena antum mencaci maki ulama, yang ulama ahli tafsir, tapi memuji ini, Zakir Naik itu di India diusir, Pak. Sekarang di Malaysia juga sama. Dan sudah mulai berkasus. Udah banyak kasusnya. Kita doakan saja beliau baik-baik saja, ya. Jadi saya kalau ngeritik orang tuh bukan karena benci, itu murni keilmuan, karena ke bawah alam kampus saya itu. Di kampus kita biasa nggak ngeritik-ngeritik. Jangankan Zakir Naik, Imam Fakhruddin Ar-Razi aja kita kritik. Namanya Ar-Razi juga, Pak. Jangankan Fakhruddin Ar-Razi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu kita kritik, Pak. Dalam bab Ma'rifat Qalbiyah itu Imam Ghazali kita kritik. Bukan berarti kita lebih pintar dari Ghazali juga, bukan. Itu murni bab keilmuan. Dalam bab keilmuan ada tesis, ada antitesis, itu biasa. Statement dari seorang zakir itu kan tesis dia. Kita buat antitesis kan boleh-boleh aja. Saya kalau dibantah sama profesor, emang profesor itu benci sama saya? Kan enggak. Kita di kampus sudah biasa, S1, S2, S3, tiap hari kalau di kelas hantam-hantam terus. Selesai cium tangan sama profesor. Antum nggak siap berbeda. Nggak siap berbeda. Ini yang saya belum pernah kasih tahu. Dulu saya pembenci Quraisy Shihab. Waktu saya senang sama Zakir Naik. Bencinya bukan main. Diam-diam pasangan kita baca aja buku Pak Quraisy. Dia nggak mau dengar-dengar dari suaminya. Apa tuh Pak Quraisy? Gitu saya ngomongnya. Dibelilah koleksi buku Pak Quraisy. Kadang kita lihat begitu, kita diam-diam baca juga. Gengsi kan? Baca buku istri, gengsi Pak. Dia tidur, kita baca bukunya. Ternyata asik, udah dicoret-coret semua, mana yang penting-penting. Mana kata-kata tentang jilbab wajib, tidak wajib. Ternyata wajib. Ar-Razi yang salah. Kita yang sekolah, yang nyantri, itu bisa berubah-ubah. Masa antum nggak mau berubah? Imam Syafi'i bisa berubah, masa kita nggak mau berubah opini? Ya, gitu Pak ya. Udah kemana-mana nih. Tapi ini penting ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, ada pertanyaan dari jamaah YouTube. Alhamdulillah ada sekitar 1160 yang bergabung secara online. Masya Allah. Bagi jamaah yang belum menyaksikan seri 1 sampai seri 3, silakan menyaksikan di YouTube MRBJ TV. Afwan Buya, saya mau bertanya tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Apakah Al-Mahdi akan datang secara tiba-tiba atau ada tanda-tanda sebelum kedatangannya dan sebelum dibaiatnya? Betul, betul, bagus. Seperti yang kita sebutkan di pertemuan awal bulan,
bahwa Al-Mahdi ada tanda-tanda sebelum munculnya. Tanda-tandanya mirip yang ditanyakan Pak Dokter tadi. Ada gerakan tapi bukan negara, tapi menguasai banyak negara, menzolimi banyak negara. Disebut dalam hadis, Allah akan mengutus Al-Mahdi, mengeluarkan Al-Mahdi, dan membawa Al-Adl, ya, adlan wa qistan, keadilan, kama muliatil ardu jawran wa zulma, sebagaimana bumi tadi jadi penuhi dengan kezaliman yang global. Maka setelah ada kezaliman global, baru kemudian muncul Al-Mahdi. Jadi apa ciri paling gampang? Karena kalau pakai kolbu sulit lagi nih. Covid ini menurut antum semua, ini kezaliman global nggak? Kita dipaksa Pak, anak-anak nggak bisa masuk ke mall. Kita nggak bisa naik pesawat, orang tua kita jauh, saudara kita jauh, sahabat kita jauh. Kita mesti pakai vaksin, baru bisa naik. Ujung-ujungnya, hulus. Ya, benar nggak? Mereka ngira ini itu ada yang murni bisnis, ada yang emang gerakan-gerakan ideologis itu. Ya. Jadi ternyata yang berkuasa di negeri kita bukan presiden kita. Yang berkuasa di Malaysia bukan rajanya, yang berkuasa di Saudi bukan rajanya. Tapi siapa? Yang punya vaksin. Ya enggak? Yang berkuasa mereka. Itu pun mereka yang enggak semua punya vaksin sukses. Ada yang kalah-kalah juga. Kalau di teori konspirasi seru, Pak. Yang paling untung dalam kondisi seperti ini, jangan-jangan mereka lah yang membuat virus ini. Cuma kita kan nggak berani juga, itu cuma teori, bisa disalah. Vaksin yang paling tidak berbahaya dari mana? Hah? Yang paling tidak berbahaya, yang paling sesuai dengan badan kita. Tuh Bapak, Pak Dokter udah tahu. Siapa yang buat? Itu mungkin bukan negaranya Pak. Nama negara doang, tapi ada gerakan-gerakan di luar itu. Negaranya sendiri juga bingung. Bapak tuduh Amerika juga kewalahan ngadepin COVID. Tuduh Cina juga kelabakan ngadepin COVID. UK, Inggris. Tapi sekarang mereka lagi pesta Pak ya. Lagi ada macam-macam event. Nunggu ledakan. Jadi adakah tandanya? Tandanya satu yang paling jelas. Kezaliman global. Zolim nggak nih? Kita seharusnya bisa hidup, tapi nggak usah khawatir lah Pak. Seandainya tidak ada kezaliman itu, bumi ini tidak layak ditempati lama. Bumi kita nggak layak ditempati lama Pak. Bapak pelajari tentang ilmu geologi. Di bawah bumi kita ada kawah besar, ya. Di mana lagi di atas dari langit, nggak ada yang aman Pak di sini. Ini bukan negeri Darul Baqa. Jadi nggak usah terlalu sedih. Ini negeri Darul Fana. Ya. Main-main aja di sini. Yang bako itu ruh kita. Maka pelajarilah peta kembali pulangnya ruh kepada Allah. Al-Mahdi itu kan ahli ilmu ruh. Jadi saya cuma ngasih pencirian. Siapakah Al-Mahdi? Orang yang paling mengenal ruh. Sehingga dia kenal kepada yang meniupkan ruh. Inilah yang kita lagi cari-cari Pak sebenarnya. Antum yang dengar ini jangan GR. Kalau jidatnya lebar, hidungnya mancung. Bukan itu yang aneh cari, bukan. Ya, kita nggak nyari yang begitu-gitu. Kita nyari, kita menunggu kedatangan orang kekuatan spiritualnya luar biasa. Ruhnya, bukan dia sakti dalam pengertian kebatinan, bukan. Ruhnya, obrolan dia Allah aja, Allah aja. Dia bisa cerita tentang Allah, zatnya, sifatnya, fiil perbuatannya. Kalau ketemu orang itu, pastikan bahwa dia lingkaran Al-Mahdi. Udah ketemu belum? Kan belum. Maka jangan buru-buru tentang Taliban ini. Kita cuma doakan semoga mereka istiqomah dalam Ahlus Sunnah. Ya, semoga mereka nggak brutal kayak dulu. Ya. Orang Afghanistan punya trauma nggak dengan Taliban? Makanya pada lari kan? Nah, mereka itu sekarang lagi membangun trust supaya rakyat tuh nggak lari lagi.
Itu saya kan tinggal di Ciputat 15 tahun. Itu banyak Pak orang Afghanistan, imigran, refugees. Banyak sekali. Dan ngomongnya bisa 2 bahasa. Hustun Persia gitu ya. Terus Arab-Arab jadul, Arab-Arab slang. Jadi kita kalau ngomong sama dia jangan pakai Arab fusha, nggak ngerti dia. Langsung baca Shadaqallahul Azim dia. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirwan dulu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak Mirwan udah keseringan ya. Habis inilah Pak Mirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah. Afan Irfan sekarang. Irfan. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana, Ustaz. Cuma baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya Bluetooth. Dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur-jalur ringkas. Tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal 1 orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya, kan bukan antum yang bawa kitab. Seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin, gitu seharusnya. Seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini. Sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya lisan dengan qalbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Qalbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu.
Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah wa ashaliha, ya. Tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah. Ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka. Tapi ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah. Banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu. Banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya. Jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kalbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik thariqah. Tapi kan di luar orang benci thariqah, Pak. Orang mengatakan thariqah syirik, thariqah khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul thariqah itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung ya. Kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir. Tapi kepada orang yang tasdik, modalnya cuma satu, tasdik. Mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka. Ghammid ainaik. Wahai Ali, pejamkan matamu. Itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang berthariqah itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua. Peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir. Capek. Benar gak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti gak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja gak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian.
Per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani, Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh Ustadz, saya kan udah syahadat. Itu syahadat. Persaksian, tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator, Pak. Orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain. Walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutb Alban kan dia pakai celana pendek, Pak. Celana pendek, Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga, Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih. Habis dibekam, apa kata beliau? Nih tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini. Makan aja kayak makan jeli, Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini. Sembuh, Pak. Itu pengobatan ala apa itu, Pak Dokter? Pak Dokter yang jawab deh, aku nggak tahu. Jawabannya apa itu? Pengobatan ala apa itu, Pak? Ala Nabi. Ya soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan meludah itu bagian dari ngobahatin, kecuali ruqyah. Nggak masukin. Ya. Gitu, Pak ya. Pak Birwan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tasdik nih. Tadi kita dengar apa yang dikatakan dari YouTube. Ya. Ya. Kita udah mencapai 1100. Itu yang tetap. Kalau yang bolak-balik keluar masuk sekitar 4 ribuan. MRBJ TV-nya. Masya Allah. Ya. Gaya amat. Saya kebetulan juga ikut Zoom di Pondok Indah. Iya, iya. Itu sekitar 1000 sekian, ya. Biasa lebih dari 1000 itu mati, nggak bisa kita masuk. Kajian-kajian yang dibahas di sana itu biasanya yang keseharian. Beda dengan kita ini, saya bilang. Begitu Ar-Razi ini maju, ini banyak orang mengira kebatinan apa yang diajarkan Ar-Razi ini, ya. Kalau saya menilainya, kita berarti di atas dari Pondok Indah. Mengapa? Karena kita membahas bukan masalah keseharian. Kayaknya keseharian itu udah selesai gitu. Nah, mengenai Imam Mahdi, ini di akhir-akhir zaman ini banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang bertentangan, ya. Jadi saya ingat apa kata Ustadz Zulkifli
saudaranya Al-Meraji juga ini dari Padang. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini, yang sekarang kita ini berapa lama lagi? Supaya ini jelas. Ya, supaya ini jelas. Mundur terus ya. Jangan sampai ini ya. Sampai nanti kita menganggap, wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ya. Ini Pak Mirwan kan nggak ketemu, Pak. Iya itu dia. Makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu. Baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena bisa buat video, ya kan? Bisa buat slide, ya saya juga bisa sih Pak. Coba ilmu kan bukan di situ. Ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu? Ya, al-ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu. Yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya. Anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Hasilnya beda. Tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum. Perolehan-perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini. Mana datanya? Ada di hadis. Itu empirik. Nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian. Itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil empirik. Padahal dalil ada yang kedua. Dalil akli. 1 + 1 2. Itu dalil Pak. Tapi dalil akli. Ya. Apalagi? Sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan, afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocoklogi. Supaya tidak terjebak cocoklogi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga. Harus dengan kolbu, bahkan harus masuk yang keempat dengan ruh. Itu beda loh Pak. Kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar. Ya, siapa tahu kolbunya berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Hah? Enggak, kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita tuh namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A. Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai kasyaf. Dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak. Yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem. Nggak kepilih kan? Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah. Tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi, cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA. Enggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih Pak, hitam? Putih Pak, belum hitam. Riwayat banyak panji-panji hitam. Berarti ada macam-macam.
Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang, Pak. Bahwa ini lagi bergerak. Putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan? Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini, sekarang nih lagi jihad, saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustaz saya masih punya anak, ini ya salam ya, nggak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Nggak ada lagi pikiran Indian itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim, kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat, pakai apa Pak? Malaikat cocok logi, pakai teks? Tidak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya, ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah, pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis. Dia kan nyusun doang Pak. Bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman, Dr. Mubayyad itu kan bagus. Tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal duluan seharusnya. Ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia, bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kayaknya nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis, masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani. Berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai rohani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir. Itu jalan tol kepada Allah Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, pakai ini. Bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami. Itu bisa gitu Pak ntar. Tapi gimana caranya?
serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman, Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah, ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf. Ya, kapan hajatnya kita ketemu, kita ketemu. Semoga kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, mempersiapkan hati, kolbu, rohani untuk pergerakan akhir zaman. Yang umurnya sampai, semoga bersama Imam Mahdi. Yang tidak sampai, semoga dicatat sebagai syahid fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita perlu membahas Sayyidina Isa? Supaya jangan ada juga kesalahpahaman bahwa umat Islam itu masih membutuhkan Nabi Isa. Enggak, kita enggak perlu amat kok sebenarnya. Justru Nabi Isa yang memerlukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Isa berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah cukup dengan Nabi Muhammad. Kita sudah cukup dengan Al-Imam Al-Mahdi. Kita enggak perlu yang lain. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah agamamu mengatakan nanti akan ada Nabi kami, Tuhan kami turun. Kalau seandainya pun turun, Nabi Isa bukan sebagai Tuhan. Bahkan pangkat kenabiannya pun Allah simpan. Jabatannya bukan lagi sebagai Nabi. Jabatannya sebagai wali. Wali akhir zaman. Itulah hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewalian umatnya ditutup dengan seorang Nabi Bani Israel. Canggih nggak tuh? Ya. Kewalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutimah binubuwwati Isa, dengan nubuatnya Nabi Isa yang turun di akhir zaman. Maka hadis yang saya tampilkan di depan ini, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Lafaznya sederhana. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Wal anbiya ikhwatun li'allat. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Aku adalah orang yang lebih utama terhadap Isa ibn Maryam, baik di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun. Ini Nabi lagi tawaduk nih. Para nabi itu bersaudara. Kalau Nabi pengen mau ngomong, itu para nabi dariku. Tapi Nabi lagi tawadhu. Apa kata beliau? Para nabi itu ikhwah. Apa arti ikhwah? Bersaudara. Ummahatuhum syatta. Ibunya banyak. Maksudnya syariatnya banyak. Wa dinuhum wahid. Tapi agamanya, akidahnya satu. Yang disembah Sayyidina Isa sama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nabiullah Isa dikhitan, Nabi Muhammad dikhitan. Nabi Isa mengajarkan untuk zakat 1/10. Nabi Muhammad mengajarkan zakat 1/10. Apalagi Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengatakan aku Tuhan. Makanya di Quran yang paling fokus dikatakan di Quran Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya. Selalu Allah kemudian mengatakan Isa ibn Maryam. Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalamnya. Ketika disebutkan ibn berarti ada masalah pada ibn ini. Orang-orang banyak meyakini huwa ibnullah, Isa ibn Allah. Bagi mereka, bagaimana mungkin seorang anak gak punya ayah? Berarti ayahnya Allah dong, gitu. Gimana Pak? Mungkin gak? Ada anak tanpa ayah? Jangankan ayah, tanpa ibu dan ayah pun mungkin. Siapakah itu? Sayyidina Adam. Lolos Pak. Tauhidnya bagus. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Lataiful Minan. Kemudian
Sayyidatuna Hawa, ada Adam, tapi tiada ibunya. Berarti ada orang lahir di dunia, muncul di dunia tanpa ibu, berarti dia nggak dilahirkan dong. Gak tahu caranya gimana, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Dan Rasulullah hanya memberikan kata-kata kunci. Diciptakan manusia min dal'in atau min dila. Diciptakan perempuan dari tulang rusuk atau kaddal'in, seperti tulang rusuk. Saya meyakini kedua-duanya. Adapun guru kami, Allah yaghfirlah, ya, al-maghfirlah, Kiai Ali Mustafa Yaqub mengatakan seperti tulang rusuk, bukan dari tulang rusuk. Itu pendapat beliau. Kita boleh berbeda sedikit, ya. Walaupun itu guru saya. Saya mengambil hadisnya dua-duanya. Satu min, satu ka. Min dari, ka seperti. Kita gabung saja hadisnya. Hakikat perempuan tercipta dari tulang rusuk, tapi sifatnya juga sama dengan tulang rusuk. Tulang rusuk bagaimana? Elastis gak? Elastis. Antum tahu tulang rusuk gak? Kalau nggak ada elastis ini, kita susah nafas. Ya, yang diambil bagian atas atau bagian bawah? Coba tanya kepada ahli biologi. Ada yang kurang nggak di kita laki-laki? Perempuan juga begitu karena keturunannya sama. Ada yang berkurang. Karena dari Sayyidina Adam sudah ada yang berkurang. Jadi laki-laki tanpa wanita seperti manusia tanpa tulang rusuk. Lebay, ya. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang kedua, Ra'a Isa ibnu Maryam. Nabi Muhammad enggak ketemu Nabi Isa. Bagaimana cara beliau menceritakan Nabi Isa? Saya sudah cerita malam tadi, yang hadir malam tadi, Allah itu menyebut dirinya Ad-Dahru. Apa arti Ad-Dahr? Bukan dahar bahasa Sunda Jawa. Dahar, apa arti dahar bahasa Sunda? Makan pagi ya? Enggak juga, semua makan. Waduh, salah itu ya. Bukan, beda bahasa. Ad-Dahr artinya sang pemilik waktu. Kalau dia memiliki waktu, boleh-boleh saja dia memperjalankan hambanya ke masa lalu atau ke masa depan. Maka sebenarnya jika ingin melintas waktu, mendekatlah kepada sang maha pemilik waktu. Gak usah buat-buat mesin waktu, gak usah. Gak ada itu imajinasi kaum saintis saja yang jadi fiktif. Ya. Maka filmnya disebut dengan sains tapi fiktif gitu. Dia kayak ilmiah tapi sebenarnya imajinasi. Mungkinkah terjadi? Mungkin. Yang penting dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa di antara kita pasti ada yang diperjalankan ke masa lalu. Ada yang diperjalankan ke masa depan. Ada yang dalam keadaan mimpinya, ada yang dalam keadaan zikirnya. Wali-wali Allah, kenapa bisa cerita masa depan? Karena Allah perlihatkan masa depan kepadanya. Kok bisa? Kan yang tahu masa depan cuma Allah. Iya, Allah dan siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan, "Uridat alayya a'malu ummati." Amal umatku diperlihatkan kepadaku. Umat Nabi Muhammad itu ada sahabat, ada yang bukan sahabat dari tabi'in sampai masa ini sampai kiamat. Berarti masa depan bukan? Masa depan. Jadi Nabi diperlihatkan masa depan. Beliau mengatakan, "Uridat." Diperlihatkan kepadaku amal umatku. Jadi kita duduk-duduk begini, Rasulullah SAW sudah lihat. Semoga Rasulullah meridainya, ya. Maka kita sebut-sebut hadis beliau. Jadi antum disebut nama Nabi, katakan sallallahu alaihi Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan ra'a Isa. Berarti Nabi Muhammad diperjalankan ke masa lalu. Sayyidina Isa melihat seseorang laki-laki yasriq, melihat dengan matanya bahwa orang itu maling. Faqala lahu asraqta. Nabi Isa nanya, kamu maling? Apa kata orang itu? Kalla walladzi la ilaha illahu. Ya. Kalla wallahi alladzi la ilaha illahu. Tidak, demi Allah yang tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Apa kata Nabi Isa?
Amantu billah, aku percaya kepada Allah yang engkau bersumpah dengannya. Wa kadzdzabtu aini, aku anggap mataku ini bohong. Jadi Nabi Isa kalau ada orang sumpah bahwa nama Allah, beliau katakan mungkin mataku bohong. Begitu Nabi Isa. Ada kita yang begitu enggak? Enggak ada ya. Sayyidina Isa disebutkan dalam banyak riwayat akan turun untuk beberapa misi. Coba perhatikan di hadis Imam Muslim. Ya. Ini hadisnya. Ya. Kelihatan ya? Udah lebih gede? Annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Abu Zubair mengatakan, aku mendengar sahabat Nabi Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Beliau dan ayahnya adalah dua orang yang sahabiyani, dua orang sahabat. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasalah sekelompok dari umatku. Nah, kata kuncinya apa? Ta'ifah. Kelihatan di situ? Senantiasalah